kemudian tentang apa tadi, ada tentang ibadah muamalah juga dan lain sebagainya. Luar biasa. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah sang pembawa risalah kebenaran, yakni Ad-Dinul Islam. Sebelumnya terima kasih kami sampaikan atas kesempatannya yang luar biasa ini, dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing dan menyampaikan sedikit. Karena tanpa persiapan sama sekali ya ini saya, jadi mungkin biasanya di depan anak-anak mungkin saya ambil saja materi yang pernah saya sampaikan di anak-anak ya. Itu materi, salah satu materi di pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah Muhammadiyah ya. Jadi ada materi hal-hal yang merusak iman. Bapak Ibu sekalian, mungkin di usia kita yang tadi disampaikan, kalau saya ya mungkin kalau rata-rata manusia mungkin ada di usia 80 nanti kita kembali kepada sang pencipta gitu, atau ini meninggal gitu ya. Nah mungkin kalau saya mungkin sudah setengah ya. Nah apa itu kita perlu evaluasi, apa yang sudah apa sudah cukup bekal kita untuk kita bawakan untuk usia, kan kita nggak tahu kapan kita akan selesai gitu ya, kapan kita akan dipanggil gitu. Nah, selama ini kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Apakah kita sudah merasa itu sudah cukup bekal yang bisa kita bawa untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita laksanakan di dunia ini? Nah, ada hal yang perlu saya sharingkan, perlu saya sampaikan tadi, masalah tentang hal yang merusak iman itu. Jadi ada 3 hal yang merusak iman. Iman itu ada di hati ya. Jadi tidak ada yang tahu seberapa besar keimanan kita, seberapa iman seseorang. Oh ini mungkin sholatnya wajib 5 waktu, kemudian 4 waktu dan lain sebagainya. Apakah dia sudah terlabel iman? Belum tentu juga, belum tentu ya. Nah, mungkin kita sudah bisa melaksanakan ketentuannya dengan sangat maksimal, tapi ada hal yang ternyata itu bisa merusak keimanan kita. Kalau di Muhammadiyah itu istilahnya ada TBC. Ini sepertinya materinya berat ya, tapi tidak apa-apa karena ini biasanya sudah kami sampaikan kepada anak-anak ya. Jadi mungkin evaluasi juga kita untuk yang saya sampaikan juga nanti mungkin mohon evaluasinya. Jadi tahayul bid'ah khurafat istilahnya adalah TBC. Jadi 3 hal ini kalau di kesehatan ada TBC itu tuberkulosis ya, itu juga menggerogoti ini ya, paru, merusak juga paru-paru. Nah kalau TBC ini kalau di Muhammadiyah tahayul bid'ah khurafat ini bisa merusak keimanan seorang tanpa disadari dan tanpa terlihat. Karena hal-hal yang kita lakukan itu mungkin juga itu sudah termasuk di tiga hal itu tadi. Nah kita kupas dulu ya tentang TBC. TBC itu apa? Tahayul yang pertama. Tahayul itu adalah mempercayai hal yang ada istiadat, tapi itu dianggap memiliki kekuatan. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya, kan sering ya, apalagi kita tinggal di Jawa itu banyak sekali mungkin kayak mitos-mitos gitu ya. Klenik ya istilahnya, klenik itu. Misalnya kita mau ke pantai, mau ke pantai selatan, itu aja pakai kelambi sing nyentrong, merah, kuning, hijau. Oh hijau terutama ya, kalau di ininya ya, yang yang marahnya. Nanti di ini sama di Roro Kidul, nah misalnya
diajak oleh saudara. Terus kita tidak menuruti itu, kita tidak menggunakan baju yang nyentrong itu tadi karena di hati kita, oh iya nanti aku takut. Itu di hati kita rasakan. Nah, itu sudah termasuk dari itu tadi. Ada sedikit aja dari rasa percaya itu. Nah, itu perlu kita sadari bersama. Jadi sedikit saja yang kita rasakan dari meragukan, itu kan meragukan kekuatan Allah ya. Jadi kan percaya kalau ada nidorong ya kan nidorong itu ya. Nah gitu. Itu juga ada nidorong juga ada ya. Memang di Indonesia itu banyak sekali dengan hal-hal yang mistis seperti itu ya. Tapi itu makanya disebut merusak iman ya. Jadi merusak iman. Kalau kita ada terbersih sedikit hal yang mempercayai itu, kita nggak jadi berangkat mungkin pakai baju yang cerah biar nggak menjaga itu. Nah itu sudah termasuk ya. Itu yang tahayul. Kemudian yang kedua B-nya itu bid'ah. Bid'ah itu melakukan sesuatu amalan tanpa ada contoh dari Rasulullah. Misalnya ada sholat pakai bahasa Indonesia, ada mungkin di suatu tempat nih sholat menggunakan bahasa Indonesia dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu ya. Ada ada temuan seperti itu, viral juga. Kemudian ada lagi yang kemarin saya dengar itu azan dan iqamah ketika orang meninggal. Dan sebenarnya kan nggak ada contoh gitu ya. Nah itu biasa dilakukan juga. Nah hati-hati sekali kita dengan hal-hal yang tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah, itulah disebut bid'ah, dan itu termasuk hal yang merusak keimanan. Nggak terasa, nggak terlihat ya. Nah kemudian yang ketiga ada namanya TBC, C-nya adalah khurafat. Khurafat ya. Jadi khurafat itu agak mirip dengan yang T-nya, tahayul ya. Tahayul itu planet-planet tadi. Nah ini juga khurafat itu percaya dengan hal-hal sesuatu yang memiliki benda-benda ya, tentang memiliki kekuatan. Nah ini banyak sekali ya, mungkin kita pernah dengar mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan cincin yang terbuat dari ada akiknya. Nah akik itu dianggap memiliki kekuatan. Kalau pakai akik ini walaupun ditinju, walaupun ditembak pun nggak mati ya gitu. Mungkin ada kepercayaan kayak gitu. Nah ada. Nah itulah hal-hal sedikit aja terbersit kita mempercayai hal itu. Nah itulah tanda rusaknya iman kita. Atau misalnya akik kan terlalu kelihatan ya, namanya batu akik itu. Mungkin kita datang ke suatu tempat yang mungkin dianggap orang pintar atau orang pintar apa ya, kemudian minta pertolongan apa, kemudian dikasih air atau dikasih apa, jimat, omben ya kayak gitu. Dengan air ini bisa apa? Nah itu hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi itu juga sudah merupakan termasuk kalau kita ingin menjaga lebih baik tidak ya hal-hal seperti itu. Jadi datangnya kekuatan adalah dari Allah itu. Jadi datangnya kekuatan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sebagai seorang muslim ya, hendaknya kita menjaga hal-hal yang itu tadi, tahayul, bid'ah, khurafat, karena supaya amal ibadah yang sudah kita laksanakan seberapa puluh tahun ini ya, itu akan sia-sia. Kenapa? Karena itu masuk hal syirik ya. Syirik itu adalah satu amalan, syirik itu adalah dosa syirik, amalan yang besar, yang dosa besar yang tidak diampuni. Jadi ada ayatnya, mohon koreksi ya mungkin. Innallaha la yaghfiru ayyushraka ya gitu ya. Ayyushraka bihi bihi wa yaghfiru ma wa yaghfiru ma duna
Anda ini. Enggak ada lagi tanya ini. Surat 4 ayat 48 enggak salah. Nah itu jadi hati-hati. Allah itu mungkin bisa mengampuni dosa yang lainnya gitu. Selain dosa syirik, syirik itu tidak diampuni. Kenapa? Karena syirik itu menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan ciptaannya. Masa Allah disamakan dengan batu akik? Akik bisa beri pertolongan, yang beri pertolongan hanya Allah. Gitu. Masa Allah disamakan dengan itu tadi omben-omben? Ya, yang bisa omben-omben, yang bisa memberikan pertolongan kan hanya Allah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi saya sampaikan ini untuk ini saja ya, untuk mengingatkan kita bersama. Kalau ini dibilang ya selama saya belum pede ya. Ya jadi ini untuk mengingatkan kita bersama, jangan sampai apa yang sudah kita amalan-amalan yang sudah kita laksanakan sesuai dengan syariat, kemudian ada dosa syirik yang nyangkut di sini kita tidak terasa. Mungkin itu yang lagi marak sekarang itu ini yang kayak ramalan-ramalan. Nah itu kan kita sering ya, mungkin di HP atau di apa ramalan seperti ini kita agak percaya, agak percaya gitu, itu juga termasuk ya. Jadi harus hati-hati benar. Kalau ini ya, kalau kita ingin menjaga dan memurnikan tauhid kita, itu ya kayaknya waktunya ini. Jadi itu saja Bapak Ibu, sedikit hal-hal yang mungkin bisa menjadi apa namanya supaya kita terhindar dari hal-hal tersebut. Yang pertama yang jelas kita harus selalu menguatkan keimanan kita dengan menjalankan semua syariatnya. Kemudian selain itu kita juga bisa selain menguatkan keimanan kita berpikir logis. Berpikir logika saja. Masa namanya benda itu bisa, misalnya cincin itu bisa menolak misalnya menghalangi bahaya kayak gitu. Nah, itu berpikir logika kan nggak logis gitu ya. Nah, itu ya. Karena bahaya syirik itu selain amalan tertolak, sholat kalau kita datang ke orang yang kita anggap memiliki kekuatan selain Allah, sholat 40 hari tidak diterima itu ya. Itu ya. Itu untuk evaluasi dan juga saya sendiri pribadi dan juga kita semua kurang dan lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan datangnya dari Allah. Akhirul kalam bila bisa dilihat wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.